mengisi daftar hadir yang kami kirimkan di kolom chat. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Ketua dan Pengurus DPP Perkopindo dan Pertapin, kepada yang terhormat Bapak Rizky Al-Faroki, dengan gelar STRKes atau Sarjana Terapan Kesehatan, selaku narasumber kami pada siang hari ini. Dan kepada yang terhormat para Ketua Pengurus DPP Perkopindo serta Pertapin se-Indonesia. Serta yang saya banggakan kepada Bapak Ibu hadirin peserta webinar konstruksi pada siang hari ini. Baik, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahannya, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 dalam kegiatan konstruksi webinar tentang kesehatan dan keselamatan kerja konstruksi. Baik, izin Bapak Ibu perkenalkan saya Rusmiati selaku pembawa acara hari ini. Sekaligus akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama ada pembukaan, kemudian yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mas Perkopindo. Yang ketiga pembacaan etika Perkopindo dan kode etik Pertapin. Yang keempat pemaparan materi dan diskusi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baik hadirin yang berbahagia, agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan juga dapat membawa manfaat serta berkah, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya, marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjut dengan Mas Perkopindo. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Profesional dan mandiri, perkumpulan
nasional Indonesia. Mari bersatu, satukan langkah, berjuang dan meraih masa depan. Masa depan lebih cerah, Indonesia sejahtera. Berkopindo berjuang, mewujudkan masyarakat konstruksi yang bertakwa, serta melayani jasa konstruksi yang profesional dan mandiri. Perkumpulan kontraktor profesional Indonesia. Mari bersatu, satukan langkah, berjuang dan meraih masa depan. Masa depan lebih cerah, Indonesia sejahtera. Hadirin dimohon kembali ke posisi awal. Selanjutnya pembacaan Sabta Etika Perkopindo dan Kode Etik Pertapin. Sabta Etika Perkumpulan Kontraktor Profesional Indonesia. 1. Kami anggota Perkopindo menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai motivasi dalam bertindak dan berpikir bagi pelaku jasa konstruksi. 2. Kami anggota Perkopindo menjunjung tinggi rasa tanggung jawab dalam menjalankan usaha di bidang jasa konstruksi. 3. Kami anggota Perkopindo menjunjung tinggi nilai etika dalam berperi kemanusiaan terhadap masyarakat dan pekerja jasa konstruksi. 4. Kami anggota Perkopindo menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan HAM dalam kegiatan dan bekerja bagi pelaku jasa konstruksi. 5. Kami anggota Perkopindo menjunjung tinggi semangat kesetiakawanan dan solid dalam berprofesi di antara sesama anggota jasa konstruksi. 6. Kami anggota Perkopindo menjunjung tinggi semangat dalam memajukan organisasi secara profesional dengan mewujudkan pengusaha yang mandiri dalam bidang jasa konstruksi. 7. Kami anggota Perkopindo menjunjung tinggi harkat, martabat, dan kodrat organisasi dalam menjalankan tugas dan kedudukan di bidang jasa konstruksi. Kode Etik Perkumpulan Tenaga Ahli Profesional Indonesia. 1. Kami anggota Pertapin menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 2. Kami anggota Pertapin menjunjung tinggi dan menghormati kesepakatan kerja. 3. Kami anggota Pertapin bekerja secara profesional dan tidak melakukan persaingan yang tidak sehat dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 4. Kami anggota Pertapin tidak menyalahgunakan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. 5. Kami anggota Pertapin ikut berperan aktif dalam peningkatan pembangunan nasional. Baik Bapak dan Ibu, untuk acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber kami, yakni oleh Bapak Rizky Al-Faroki dengan gelar STRKes, dan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kami, yakni Bapak Ahmad Sahroni selaku pengurus DPP Pertapin. Kepadanya saya persilakan Pak Ahmad, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita panjatkan karena berkat limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul bersama-sama, saling sharing, menambah wawasan kita terkait utamanya tentang K3 konstruksi dalam tema
eh, kesehatan dan keselamatan kerja konstruksi yang bertajuk memang kegiatan webinar konstruksi hasil kerjasama antara Perkopindo dan Pertapin. Ya, saya hormati para pengurus baik di Perkopindo maupun Pertapin yang hadir di siang hari ini, para peserta utamanya yang menyempatkan diri juga hadir, terutama narasumber kita atau pemateri kita pada siang hari ini, Mas Rizky kalau saya panggil ya, Mas Rizky Alfaroki. Nah, beliau ini merupakan lulusan dari uh, Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Muhammadiyah Surakarta. Baru lulus beliau ini, jadi atas bincang-bincang kami di awal, beliau di awal karirnya lah kita bilang pingin sharing-sharing, pingin saling diskusi, utamanya terkait bidang yang sedang beliau tekuni ini, yakni tentang kesehatan. Maka memang kaitannya dengan kita di konstruksi, makanya kita coba ke tema inilah, tema ketiga konstruksi ini. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia yang hadir di siang hari ini, sebelum nanti Mas Rizky menyampaikan paparannya, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama bahwa memang kegiatan ini hasil kerjasama dari Perkopindo dan Pertapin, juga merupakan wadah, saya rasa wadah bagi awal pengabdian Mas Rizky lah nih, untuk coba sharing-sharing tentang apa yang didapatnya sehingga bisa menjadi insight yang baik untuk kita semua di sini. Nanti kegiatan ini akan terdiri dari 2 sesi nih. Yang pertama itu sesi paparan, kita kasih waktu Mas Rizky sekitar 60 menit atau 1 jam untuk memaparkan lebih kurang. Nanti kita buka sesi diskusi lah, saya rasa tanya jawab diskusi sekitar 30 menit. Nah, tadi sekilas sudah saya sampaikan, Mas Esti ini merupakan apa namanya ya, mahasiswa yang baru lulus lah, baru lulus di ITS PKU yang mengambil bidang anestesia, Mas Rizky ya, anestesia berarti yang Iya, memang Pak Ahmad. berkaitan dengan kita ngobrol-ngobrol kemarin. Nah, dia pengen nih menyampaikan paparannya, artinya pengen mengabdi lah, memberi awal pengabdian lah ke masyarakat. Nah, memang pengen mengisi kegiatan webinar kita di siang hari ini. Nah, selanjutnya mungkin bisa kami sampaikan untuk Bapak Ibu bahwa memang kegiatan ini nantinya juga sudah kita daftarkan dan nanti akan kita laporkan, sehingga bagi Bapak Ibu nanti pemilik SKK juga akan mendapatkan nilai SKPK untuk perpanjangan SKK-nya. Oke, baik, tidak langsung berpanjang lebar lagi lah. Saya serahkan kepada pemateri kita pada siang hari ini, Mas Rizky, untuk memberikan paparannya terkait kesehatan dan keselamatan kerja konstruksi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Pak Ahmad, terima kasih. Izin share screen ya, Pak Ahmad ya. Siap, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPP Pertapin dan DPP Perkopindo beserta jajarannya, dan yang saya hormati peserta webinar pada siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizky Alfaroki. Di sini saya selaku narasumber pada webinar kali ini yang bertemakan tentang kesehatan dan keselamatan kerja konstruksi. Nah, kebetulan saya juga baru lulus dari kampus ITS PKU Muhammadiyah Surakarta dengan jurusan atau prodi D4 Keperawatan Anestesiologi. Nah, di sini saya juga masih dalam mencari wawasan atau pengalaman. Jika penyampaian kurang akurat, haram dimaklumi ya Bapak Ibu ya. Kita dapat berdiskusi, bersama. Cara ini bukan untuk menggurui, tapi saling menutupi satu sama lain. Baik, saya buka langsung aja pada materi kesehatan dan keselamatan kerja konstruksi.
Filosofi ketiga atau kesehatan dan keselamatan kerja adalah upaya yang bertujuan untuk menjamin kesempurnaan dan keutuhan tenaga kerja manusia pada umumnya, hasil karya serta budayanya menuju masyarakat yang adil dan sempurna. Masuk ke definisi kesehatan dan keselamatan kerja. Ketiga, secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya untuk mencegah kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran penyakit, dan lain sebagainya. Kesehatan dan keselamatan kerja yang ini merupakan suatu bidang yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di pabrik atau lokasi proyek. Adapun kesehatan serta keselamatan kerja sangat penting terhadap moral, legalitas, dan finansial. Nah, masuk tahap tujuan kesehatan dan keselamatan kerja ini ada 3. Yang pertama itu menciptakan lingkungan kerja yang selamat dengan melakukan penilaian secara kualitatif dan kuantitatif. Yang dimaksud dengan penilaian secara kualitatif itu kita berfokus pada aspek non-numerik seperti ngambil dari pengalaman, opini, dan kualitas. Biasanya digunakan melalui wawancara atau observasi. Tujuan dari penilaian kualitatif ini untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang suatu subjek. Nah, untuk penilaian secara kuantitatif, yaitu seperti kita mengukur atau menganalisa suatu fenomena. Contohnya seperti pengumpulan data yang dapat diukur dengan tes atau survei. Tujuan dari penelitian kuantitatif yaitu untuk memberikan gambaran yang jelas. Yang kedua itu menciptakan kondisi yang sehat bagi karyawan, keluarga, dan masyarakat sekitarnya melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Apa yang dimaksud dengan upaya promotif? Upaya promotif itu upaya atau tindakan yang bertujuan untuk mendorong dan meningkatkan keselamatan dan kesehatan dalam lingkungan kerja. Yang upaya preventif. Apa itu upaya preventif? Upaya preventif itu merujuk pada langkah-langkah untuk mencegah terjadinya masalah atau risiko dalam bekerja. Contoh tindakan preventif yang pertama itu pelatihan keselamatan, yang kedua itu inspeksi rutin, yang ketiga penggunaan APD lengkap, yang keempat itu perencanaan yang baik. Tujuannya itu untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keselamatan dalam bekerja. Nah, apa itu upaya kuratif? Upaya kuratif itu tindakan yang diambil untuk memperbaiki atau mengatasi masalah yang telah terjadi. Contoh dari tindakan kuratif ini yang pertama perbaikan struktur, kedua itu mengatasi lingkungan yang jelek, yang ketiga itu menyelesaikan masalah akibat kesalahan desain atau penata laksanaan. Nah, tujuan upaya kuratif ini untuk mengembalikan kondisi proyek yang dalam keadaan yang aman. Rehabilitatif, apa itu upaya rehabilitatif? Upaya rehabilitatif itu proses pemulihan pemulihan atau perbaikan pada bangunan atau infrastruktur yang rusak. Tujuan rehabilitatif itu untuk mengembalikan kondisi, fungsi, dan estetika bangunan atau infrastruktur yang rusak. Nah, yang ketiga itu untuk melindungi tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja supaya keselamatannya terjamin. Promosi ketiga bisa juga diartikan sebagai suatu usaha merubah perilaku seseorang, dalam hal ini pekerja, untuk bertindak ke arah yang diinginkan oleh promosi. Upaya promotif ketiga atau kesehatan dan keselamatan kerja dilakukan dengan peningkatan kesehatan atau health promotion dan perlindungan khusus atau specific protection. Nah, manfaat kesehatan dan keselamatan kerja. Manfaat dan kesehatan keselamatan kerja ada 6. Yang pertama itu kita mengidentifikasi, melakukan penilaian terhadap risiko dari bahaya kesehatan di tempat kerja. Yang kedua itu memberikan saran terhadap perencanaan dan pengorganisasian dan praktik kerja, termasuk desain tempat bekerja. Yang ketiga itu memberi saran, informasi, pelatihan dan edukasi tentang kesehatan dan alat pelindung diri atau APD. Nah, yang seperti kita lakukan sekarang ini memberikan saran informasi tentang edukasi tentang kesehatan kerja dan cara penggunaan alat pelindung diri. Yang keempat itu melaksanakan survei terhadap kesehatan kerja. Nah, yang kelima itu terlibat dalam proses rehabilitasi atau pemulihan pada infrastruktur yang rusak. Yang keenam itu mengelola P3K dan tindakan darurat. P3K itu yaitu pertolongan pertama dan tindakan darurat. Nah, masuk ke penyebab kecelakaan kerja. 3 faktor penyebab kecelakaan kerja
Yang pertama itu terdapat faktor manusia. Di faktor manusia itu ada usia, jenis kelamin, tidak menggunakan APD, tidak pernah mengikuti pelatihan ketiga. Nah, yang dimaksud dengan usia ini tentu jelas ada perbedaan fisik setiap usia. Apabila usianya sudah usia lanjut, maka fisiknya sudah tidak sekuat dengan usia sebelumnya. Nah, yang ke jenis kelamin ini sudah jelas antara wanita dan pria itu memiliki juga perbedaan fisik. Nah, ini tidak menggunakan alat pelindung diri. Para pekerja wajib menggunakan alat pelindung diri supaya tidak terjadinya kecelakaan pada saat bekerja. Nah, yang tidak pernah mengikuti pelatihan ketiga, para pekerja wajib mengikuti pelatihan ketiga supaya mengetahui apa namanya itu, mengetahui penyebab kecelakaan kerja, bagaimana keselamatan. Nah, yang kedua faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini ada suhu ruangan, kebisingan, debu, penerangan, lantai ruangan licin. Yang suhu ruangan ini suhu ruangan pada lahan bekerja harus stabil, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Ini apabila bekerja di dalam ruangan yang tertutup ya. Nah, yang kedua itu kebisingan. Nah, para pekerja wajib menggunakan alat pelindung telinga supaya menghindari kebisingan, supaya tidak terjadinya kerusakan pada gendang telinga. Nah, yang ketiga ini debu. Para pekerja wajib menggunakan masker supaya tidak menghirup debu pada lahan pekerjaan. Yang keempat ini penerangan. Nah, penerangan ini wajib dilakukan pekerja yang di dalam tempat gelap, contohnya tempat gelap itu, nah, supaya tidak terjadinya kecelakaan pada saat bekerja. Nah, lantai ruangan licin, contohnya apabila pekerja melakukan pekerjaan itu wajib ada papan peringatan bahwa lantai ruangan ini licin supaya tidak terjadinya kecelakaan pada kerja. Nah, yang ketiga ini faktor peralatan. Faktor peralatan ini adalah kondisi mesin rusak dan tidak dikalibrasi. Nah, para pekerja wajib memeriksa kondisi mesin terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan apakah mesin dapat digunakan atau rusak. Nah, usahakan dikalibrasi terlebih dahulu digunakan apakah mesin dapat digunakan pada saat bekerja atau tidak. Nah, yang kedua itu letak mesin tidak sesuai. Pastikan letak mesin itu sesuai ya, Bapak Ibu ya. Nah, masuk ke peran kesehatan dan keselamatan kerja. Peran kesehatan, upaya perlindungan kesehatan para pekerja dengan upaya promosi, kesehatan pemantauan dan surveillance kesehatan. Kedua itu upaya peningkatan daya tahan tubuh dan kebugaran bekerja. Sementara peran keselamatan adalah yang pertama itu menciptakan sistem kerja yang aman atau yang mempunyai potensi risiko yang rendah terhadap terjadinya kecelakaan. Dan yang kedua menjaga aset perusahaan dari kemungkinan loss. Nah, masuk ke tahap terminologi. Nah, apa itu terminologi? Terminologi itu merujuk pada istilah-istilah khusus yang digunakan untuk menjelaskan konsep, praktik, dan regulasi yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Beberapa contoh terminologi yang umum pada bidangnya, yang pertama itu sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian seperti penyakit, kematian pada manusia, dan kerusakan pada lingkungan atau alat itu biasa disebut dengan bahaya atau hazard. Nah, yang kedua itu suatu kejadian yang tidak diinginkan yang dapat menyebabkan kerugian baik pada manusia, properti, dan proses produksi. Yang biasa juga disebut dengan kecelakaan atau aksiden. Yang ketiga ini kejadian hampir celaka ini adalah suatu kejadian tidak diinginkan dan dapat menimbulkan kerugian. Kejadian hampir celaka ini atau biasa disebut near miss, near accident atau insiden adalah kejadian tidak diinginkan namun tidak sampai menimbulkan kerugian. Nah, yang keempat ini adalah kombinasi antara kemungkinan dan keparahan, biasa disebut dengan risiko. Besarnya risiko dapat diketahui melalui suatu pengukuran risiko atau risk assessment. Penilaian risiko meliputi dua tahapan proses, yaitu analisis risiko, risk analysis, dan mengevaluasi risiko atau risk evaluation. Nah, yang kelima ini kerugian. Sebagai akibat dari peristiwa kecelakaan adalah kerugian. Nah, dari gambaran definisi kecelakaan kerja, kerugian yang paling terlihat adalah cedera pada manusia, kerusakan properti, dan hilangnya waktu proses produksi. Secara tidak langsung mengurangi performa dan berkurangnya keuntungan pada perusahaan. Masuk ke tahap usaha penyelenggaraan kesehatan kerja, ada 4. Yang pertama pencegahan penyakit, yang kedua itu peningkatan kesehatan, yang ketiga penanganan penyakit, yang keempat itu pemulihan kesehatan.
Masuk ke upaya pencegahan penyakit ini ada beberapa. Yang pertama itu mengidentifikasi penilaian dan pengendalian potensi bahaya kesehatan. Nah, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu, menilai pengendalian apakah ada potensi terjadinya bahaya kesehatan atau tidak. Yang kedua itu pemenuhan persyaratan kesehatan lingkungan kerja. Yang ketiga itu perlindungan kesehatan reproduksi. Yang keempat itu pemeriksaan kesehatan. Yang kelima penilaian kelayakan bekerja. Nah, yang keenam itu pemberian imunisasi atau profilaksis bagi pekerja berisiko tinggi. Nah, ini maksudnya itu apabila ada pekerja yang bekerja di suatu tempat, misalnya ini rumah sakit. Nah, sekitaran rumah sakit itu kemungkinan banyak pasien yang mempunyai penyakit menular. Nah, ini para pekerja wajib menggunakan imunisasi atau antibiotik. Contohnya HIV, TBC, atau sebagainya macamnya. Nah, yang keenam ini pelaksanaan kewaspadaan standar surveillance kesehatan kerja. Masuk ke upaya peningkatan kesehatan. Ada 5. Yang pertama itu peningkatan pengetahuan kesehatan. Jadi, para pekerja wajib untuk meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan. Yang kedua itu pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, pembudayaan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja. Yang keempat itu penerapan gizi. Yang kelima peningkatan kesehatan fisik dan mental. Nah, ini masuk ke upaya penanganan penyakit. Yang pertama itu pertolongan pertama pada cedera dan sakit yang terjadi di tempat kerja. Misalnya ada kerabat atau teman yang bekerja terjadi cedera pada saat bekerja. Nah, itu kita harus tahu pertolongan pertamanya seperti apa dan sakit yang terjadi di tempat kerja. Kedua itu diagnosis dan tata laksana penyakit. Nah, untuk diagnosis dan tata laksana penyakit ini sepertinya hanya di bagian kesehatan yang tahu untuk mendiagnosis apakah ini penyakit seperti apa. Nah, yang ketiga itu penanganan kasus kegawat daruratan medik atau rujukan. Nah, pada saat penanganan kasus kegawat darurat medik atau rujukan ini, misalnya ada pekerja yang cedera pada saat bekerja. Nah, itu kemungkinan terjadi gawat darurat, misalnya bocor kepala atau gimana, itu wajib untuk melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, ini penyelenggaraan kesehatan kerja. Setiap perusahaan wajib menyelenggarakan kesehatan kerja dan harus didukung oleh yang pertama itu sumber daya manusia. Nah, itu seperti pekerja-pekerja ini harus mendukung tentang penyelenggaraan kesehatan kerja. Yang kedua itu fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, setiap perusahaan wajib ada fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga itu peralatan kesehatan kerja atau yang biasa kita kenal itu kotak P3K itu. Nah, yang keempat itu pencatatan dan pelaporan. Nah, ini penyebab penyakit akibat kerja. Yang pertama itu golongan fisik. Dari golongan fisik ini biasa terjadinya bising, radiasi, suhu ekstrim, tekanan udara, vibrasi, dan penerangan. Nah, ini kita wajib menggunakan alat pelindung diri lengkap ya, Pak Ibu ya. Supaya apabila menggunakan penutup telinga tidak terjadinya bising, menggunakan kacamata tidak terjadinya radiasi, menggunakan rompi ini supaya tidak terjadinya suhu ekstrim. Nah, yang kedua itu golongan kimiawi. Semua bahan kimia dalam bentuk debu, uap, gas, larutan, dan kabut. Nah, ini para pekerja wajib menggunakan masker supaya tidak menghirup bahan kimia ini dalam bentuk uap, gas, larutan, atau kabut itu. Yang ketiga ini golongan biologi, bakteri, virus, jamur. Para pekerja apabila mendapat sesuatu seperti ini wajib menggunakan masker dan sarung tangan supaya tidak tidak menular bakteri, virus, jamur ini ya. Setelah udah menggunakan sarung tangan dilepas secara hati-hati, lalu cuci tangan secara bersih sebelum melakukan pekerjaan yang lain. Bapak ini golongan fisiologik seperti desain tempat kerja, beban bekerja, misalnya desain tempat kerjanya tidak sesuai, beban kerja di pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan diberi beban sama atasan. Yang kelima ini golongan psikososial, stres psikis, monotoni kerja, tuntutan pekerjaan. Nah, untuk Bapak Ibu, apabila ada masalah di rumah, jangan dibawa ke lahan pekerjaan. Nah, apabila ada masalah di lahan pekerjaan, jangan dibawa ke rumah, biar tidak terjadinya stres psikis atau monotoni kerja atau tuntutan pekerjaan.
Nah, ini ada pencegah penyakit akibat kerja. Nah, yang pertama yang saya bilang tadi, memakai alat pelindung diri secara benar dan teratur. Ini sudah ada contoh gambar di atas. eh, Alat pelindung diri ada apa saja, dari kacamata, topi safety, alat pelindung telinga, rompi safety, masker, sarung tangan, dan sepatu. Yang kedua itu mengenali risiko pekerjaan dan cegah supaya tidak terjadi lebih lanjut. Kita mengenali risiko pekerjaan ini dan cegah supaya tidak terjadinya masalah yang lebih lanjut. Jadi yang ketiga, segera akses tempat kesehatan terdekat apabila terjadi luka yang berkelanjutan. Nah, yang tadi seperti saya sampaikan, eh, apabila ada pekerja yang terjadi kegawat daruratan, harus dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, izin Bapak Ibu menampilkan ilustrasi yang berbentuk animasi supaya kita dapat meningkatkan kesadaran bahwa keselamatan kerja itu sangat penting. Ayah! Ah! Ah! Ayah! Ah! 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 Nah, baik. Dari simpulan dari video animasi yang berbentuk animasi ini, bahwa keselamatan kerja itu sangat penting. Sebelum bekerja, kita pastikan diri kita siap untuk bekerja, dan pastikan lingkungan sekitar itu tidak menyebabkan kecelakaan pada orang lain. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rizky terkait paparan ketiganya. Ini merupakan aplikasi lah dari ilmu yang mungkin Mas Rizky dapat dari eh, fakultas dan coba ingin disampaikan ke kita. Saya rasa menarik, apalagi memang kami di konstruksi ini memang berkaitan dengan hal-hal yang dapat membahayakan diri. Kami lihat tadi materi juga menampilkan video ya, video yang sangat menarik untuk meningkatkan kesadaran kita akan memang pentingnya utamanya ketiga konstruksi. Apalagi memang kalau kita merujuk pada SKKNI ya Bang, jadi pasti awalan itu berkaitan dengan K3. K3. Berarti itu memang awal pekerjaan itu K3 memang sangat penting menjadi acuan awal bagi kita bekerja, baik itu kita sebagai pekerja atau pemilik badan usaha yang lagi melaksanakan pekerjaan, memang K3 itu menjadi hal yang penting bagi kita. Baik Mas Rizky, sebelum kita uh, bukalah sesi tanya jawab. Nah, mungkin ada satu hal yang ingin saya tanyakan, bahwa memang kami ini para pekerja konstruksi lah khususnya memang utamanya sangat paham lah soal keteknisan pekerjaan. Tapi memang hal-hal teknis tentang penanganan awal jika terjadi kecelakaan kadang kami kurang awam ya, atau kadang pada saat teman misalnya mengalami kecelakaan
tindakan pertama yang harus kami lakukan itu kami kadang bingung nih, ini mau seperti apa ini? Karena memang kami ini bukan orang kesehatan. Nah, mungkin pertanyaan saya mengawali sesi tanya jawab ini, bagaimana tindakan kita sebagai pekerja lah nih, sebagai pekerja jika mendapati teman kita mengalami kecelakaan atau misalnya tiba-tiba kena serangan jantung kah dia di lapangan, sedangkan kita harus butuh waktu cepat penanganan. Nah, yang mana mungkin akses tempat kesehatan itu jauh. Nah, seperti apa kiat-kiat kira-kira yang Mas Rizky dapatkan lah dari yang Mas Rizky pelajari selama ini? Bagaimana penanganan awal jika memang terjadi kecelakaan di sekitar kita? Bagaimana penanganan awalnya? Mungkin itu dulu Mas Rizky sebelum kita buka pertanyaan ke teman-teman peserta lainnya. Oke, baik Pak Ahmad. Jadi pertanyaannya itu pertolongan pertama lah pada apa kecelakaan pada saat bekerja ya Pak Ahmad Ya, ya. betul, betul. Apabila kita menemukan suatu kejadian seperti itu, yang pertama itu kita pasti mengamankan lokasi. Nah, lokasi itu kita pastikan terlebih dahulu aman. Amankan diri korban, amankan diri sendiri terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru cek keadaan korban. Periksa kondisi korban. Jika tidak sadarkan diri, pastikan untuk memeriksa apa namanya denyut denyut nadinya apakah masih ada atau tidak. Nah, setelah itu lakukan panggil bantuan seperti minta tolong ke orang sekitar atau menghubungi call center 911. Nah, setelah itu berikan pertolongan pertama. Jika sudah terlatih ya, Pak Mat ya, jika sudah terlatih itu berikan pertolongan pertama itu seperti apa namanya? Tadi kan kata Pak Ahmad apabila pekerja terjadinya henti jantung ya Pak Ahmad ya. Nah, lakukan kalau secara di ilmu kesehatan itu tindakannya itu seperti resusitasi jantung paru ya Pak Ahmad. Resusitasi jantung paru ini tidak bisa dilakukan sendiri, maka kita wajib meminta bantuan pada kerabat kita yang ada di situ. Resusitasi jantung sambil apa namanya mengkompresi jantung sambil menunggu bantuan datang. Nah, habis itu baru kita cari detail kecelakaannya seperti apa, baru kita laporkan ke atasannya Pak Ahmad ya. Yang tadi apa namanya pasien henti jantung sambil menunggu pusat medis datang bantu, kita sambil mengkompresi. Ini untuk yang sudah terlatih ya, mengikuti pelatihan kalau di tempat kami itu yang namanya BTCLS lah di kesehatan itu Pak Ahmad. Berarti memang Sambil penting sebelum pekerjaan itu si pelaksana pekerjaan itu melakukan pelatihan umum lah ya untuk para pekerja ya ya. ya Untuk benar Pak agar Ahmad. jika terjadi semacam kejadian-kejadian tadi, itu memang teman-teman di sekitar kita itu sudah bisa lah melakukan penanganan awal kan. Benar Pak Ahmad. Terus Mas Rizky, untuk pengetahuan kita bersama, nah untuk alat-alat APD ini atau alat-alat medis yang memang wajib kami sediakan di barak agar memang pada saat terjadi luka atau kecelakaan, memang alat medis ini nih menjadi penting untuk kami gunakan. Itu kira-kira apa ya? Yang memang umum lah gitu, yang memang harus jadi pengetahuan umum kami agar pada saat kami melaksanakan sesuatu hal tersebut sudah tersedia. Kayak kotak P3K itu barang-barang apa aja yang kita isi, ya entah betadin kan, entah apa namanya itu yang untuk kita plester luka kan. Nah, itu Ya, apa-apalah kira-kira menurut sisi medis itu yang memang wajib kami sediakan. ya yang kalau apa namanya di dalam kotak P3K itu biasa kita ada yang awalnya itu ada selang oksigen Pak Ahmad ya. Nah, setiap perusahaan itu wajib menyediakan oksigen. Nah, ada alat resusitasi itu kalau Bapak Ibu sekalian tidak tahu alat resusitasi itu apa, di Google ada namanya itu ambu bag ya Pak Ahmad ya, yang untuk melakukan bantuan napas pada pekerja yang misalnya henti napas atau henti jantung. Nah, itu yang kata Pak Ahmad tadi seperti betadin, alkohol semacam itu. Nah, itu namanya itu deterjen antiseptik ya Pak Ahmad.
Nah, habis itu balut bidai wajib ada di kotak P3K, plester sama pembalut kompres ya Pak Ahmad. Termometer wajib, alat ukur tekanan darah wajib. Terus apa namanya tuh, kain bersih dan steril itu wajib ya Pak Ahmad apabila ada pekerja yang mengalami luka di bagian tangan atau kaki ya Pak Ahmad ya. Hanya itu saja sih Pak Ahmad, yang apa namanya yang wajib dipunyai di dalam kotak Disediakan lah P3K ya itu. di Ya, barak-barak ya. ya. Oke, baik Bapak Ibu. Sesi tanya jawab kita buka. Barangkali ada yang ingin bertanya, baik melalui kolom chat ataupun raise hand, silahkan. Kita sudah buka. Ini ajang sharing-sharing lah. Karena memang selama memang kami melaksanakan webinar, ini gebrakan pertama nih dapat narasumber yang memang baru selesai pendidikan dan ingin coba berbagi ilmu yang didapat lah. Utamanya memang kepada kita-kita nih yang pengetahuannya lebih ke konstruksi. Nah, sedangkan terkait K3 yang mana hal itu penting ya ada beberapa hal mungkin secara detail belum kita pahami karena memang ranah kita bukan di situ. Oke, silakan Bapak Ibu, kami buka sesi tanya jawab, bisa di kolom chat atau bisa raise hand atau unmute saja audionya dan langsung menyampaikan apa yang ingin ditanyakan. Silahkan. Belum ada ya, Pak ya? Saya selama Mas Rizky belajar mungkin sudah praktek ya, pernah praktek ya Mas Rizky ya. Ya, sudah Itu Pak Ahmad. untuk kecelakaan kerja yang berkaitan dengan konstruksi itu Mas Rizky, yang Mas Rizky temui itu banyaknya terkait di bagian apanya itu? Yang Ini oke Pak Ahmad, selama pengalaman saya praktik itu menemukan pasien-pasien yang apa namanya kecelakaan pada saat bekerja itu yang seperti luka-luka di bagian kepala, bocor di bagian kepala, terus ada yang tertusuk besi di bagian paha. Itu semuanya sudah pernah saya temui dan cara penanganannya itu ya pertama itu hentikan perdarahan supaya tidak terjadinya shock pada pekerja. betul ya, Kak, kita kadang mau menghentikan takut dulu nih dengan darah nih. Iya, Dulu Pak. dengan darah. Jadi mau gimana menghentikannya kan? Nah, cara menghentikan itu yang tadi yang kita butuhin itu yang balut bidai itu Pak Ahmad, yang apa namanya Apa namanya kain Pak Rizky? Mas Rizky apa eh, namanya? Balut bidai? balut bidai Pak Ahmad. Balut Iya, bidai ya. iya balut bidai sama ini apa namanya kain medis itu yang eh, apa namanya itu kayak sebentar Pak. Itu wajib memang kita sediakan ya di alat P3K kita. Iya Pak Ahmad itu wajib kita sediakan apabila apa kita menemukan pekerja itu terjadinya itu seperti pendarahan itu seperti apa itu. Oke. Mungkin Mas Rizky perlu tahu juga bahwa memang habit kita ini orang-orang Indonesia utamanya tukang lah. Itu kadang agak agak dilema kita di satu Iya. sisi kalau tidak menggunakan APD itu menyebabkan potensi terkena bahaya kecelakaan lebih besar. Sedangkan kalau mereka menggunakan APD itu tidak terbiasa, itu kadang juga jadi hal-hal yang menjadi PR kita lah bersama di dalam dunia konstruksi ini. Itu juga tuh. Ya, kalau kita apa ibaratnya tidak ada ketersediaan kotak P3K itulah Pak Ahmad ya. Masih banyak cara kita seperti kasus seperti apa dulu. Misalnya pendarahan itu kita bisa mengambil kain
Terus kita cuci dulu terlebih dahulu, basahkan, baru kita tutup lukanya yang mengalami pendarahan, Pak Ahmad. Nah, apabila misalnya terjadi patah di bagian satu, misalnya tangan lah, patah di tangan. Nah, itu kan seperti kita tahu, biasanya orang itu kan koran atau papan itu dilapisi baru diikat supaya tidak terjadinya pergeseran pada tulang. Kalau terkait pendarahan itu, Mas Rizky, apakah saat kita melakukan penanganan awal itu, posisi badan korban itu ada perlu ketentuan khusus sehingga misalnya, oh ini tidak menyebabkan kematian nih misalnya, atau menyebabkan pendarahan berlebih nih, apakah kita perlu melakukan semacam setting lah gitu? Oh dia nih harus misalnya berbaring, atau oh dia nggak boleh berbaring nih, harus duduk nih kalau misalnya pendarahan ini nih, itu ada ini kah dari apa yang Mas Rizky pelajari, adakah semacam insight untuk kami itu bagaimana melakukan penanganan jika adanya pendarahan nih? Apakah orangnya soal posisi badan si korban itu tidak perlu dilakukan penanganan sedemikian rupa, tapi memang hanya langsung melakukan penghentian di titik-titik yang memang muncul darah gitu, atau seperti apa ya Mas Rizky ya? Nah, kalau seperti itu tergantung perdarahan di mana ya Pak Ahmad ya. Kalau cuma Hmm. sekedar perdarahan di kaki, tangan atau perut itu tidak perlu tidak perlu mengatur posisi yang lebih ribet, cukup dibandingkan saja yang mengalami cedera gitu Pak Ahmad ya. Karena supaya tidak terjadinya pergesekan antara luka itu kan supaya tidak terlalu melebar kalau kita banyak gerakin pada pekerja yang mengalami cedera gitu Pak Ahmad. Ya, jadi tidak perlu banyak ngatur posisi sih Pak Ahmad, cukup dibaringkan dan hentikan pendarahannya. Nah, itu tergantung pendarahannya di mana. Ya, kita tuh takutnya salah penanganan awal kan, bukan korban yang makin selamat, makin berdampak buruk gara-gara penanganan kita yang salah. Itu sih yang memang harus kita perhatikan. Baik Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait diskusi lah, terkait soal penanganan K3 di lapangan. Pak Asep, silakan Pak Asep, langsung di-unmute saja audionya. Baik, tes. Ya, kedengaran Bapak. Baik, terima kasih terutama kepada narasumber Mas Rizky Nurfalogi ya. Salam kenal. Ya. Dari saya Asep Panjibara dari DPD Pertapi Jabar. Selamat siang juga buat Pak Ahmad, juga seluruh rekan-rekan yang hadir pada acara Zoom kali ini. Terkait pemaparan Mas Rizky tadi mengenai masalah keamanan, keselamatan terutama, baik dari sisi keselamatan kerja, itu kan kalau kita melihat dari riwayat pekerjaan ataupun pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi, itu K3 ini memang sangat penting ya, sangat penting di mana di samping menjaga keselamatan pekerja juga tidak membahayakan kepada orang lain. Nah, dari sisi keamanan untuk para pekerja mungkin kita sudah semaksimal mungkin mengadakan sosialisasi terhadap teknik-teknik keselamatan, baik itu menyangkut APD dan lain sebagainya. Apalagi mungkin ketika tadi Mas Rizky bilang salah satu contoh ketika pembangunan di rumah sakit aja misalnya yang berhubungan dengan orang lain, itu tentunya mungkin K3-nya itu sangat penting sangat lebih diutamakan. Pertama mungkin untuk keselamatan orang lain yang akan melintas di area lokasi pekerjaan tersebut. Intinya kalau masalah kecelakaan itu kan mungkin sesuatu hal yang tidak diinginkan ya Mas ya. Semua pekerja baik lalu lalang masyarakat dan sebagainya juga tidak menyangka akan terjadinya kecelakaan ini.
yang ingin saya garis bawahi di sini mungkin jika kita mendapatkan pekerjaan atau mungkin misalnya kita akan melaksanakan pekerjaan di samping kita memberikan sosialisasi tentang keselamatan kerja terhadap pegawai, bagaimana kiat-kiat untuk bisa memberikan semacam eh, semacam apa ya semacam 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 penerangan terhadap karyawan berikut juga terhadap orang lain yang melintas di area tersebut. Karena kalau misalnya ketika misalnya proyek tersebut sudah jadi juga tidak tertutup kemungkinan bahwa itu safety betul-betul karena bisa aja membahayakan kepada yang lain yang melewati sebagainya. Nah, itu mungkin ada kiat-kiat sendiri untuk memberikan salah satu pendidikan ataupun salah satu ini kepada baik pekerja agar tidak membahayakan kepada yang lain gitu. Di samping mungkin pekerja konstruksi juga tetap melaksanakan APD tersebut. Jadi sosialisasi tersebut bisa disampaikan itu secara mendetail itu bagaimana itu untuk mensosialisasikannya kepada yang lain. Begitu Pak Rizky. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk yang terkait dengan pertanyaan Bapak itu seperti kayak kita menginformasikan kepada yang lain lah bahwa di suatu bangunan ini masih benar-benar belum safety, takut terjadinya kecelakaan pada lingkungan sekitar ya Pak ya. Betul sekali. Nah, kalau untuk itu tuh kita wajib kasih seperti papan peringatan sih Pak bahwa bangunan ini belum jadi belum jadi sepenuhnya gitu. Nah, untuk mensosialisasikannya itu kita bisa aja buat kayak banner atau pamflet di bangunan bahwa bangunan ini masih belum benar-benar safety Pak. Nah, itu sih Pak. Jadi semacam papan pengumuman yang bisa dilihat oleh banyak orang. Rambu-rambu peringatan lah, jangan kurang ya Pak ya. Rambu-rambu peringatan yang jangan kurang. Betul itu. Rambu-rambu peringatan itu betul sekali. Benar, Pak. Betul. Terima kasih Mas. Terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Sep atas pertanyaannya. Lanjut, yang lain barangkali ada yang ingin ditanyakan. Izin, Pak Ahmad. Oh, Bang Deddy silakan, Bang. Habis itu Terima kasih Pak Ahmad. Oke, silakan Bang Deddy dulu. Ya, baik. Terima kasih yang saya hormati Pak Ahmad Syahroni sebagai moderator. Siap. Dan yang saya hormati Pak Rizky sebagai narasumber. Sedikit saja Pak Rizky yang ingin saya tanyakan. Bagaimana pendekatan psikologis kepada para pekerja yang kita tahu bahwa para pekerja ini kan berbeda-beda tingkat pendidikan ya Pak ya. Tidak semuanya ada yang mungkin sekolah, tidak semuanya mungkin yang sekolah lah kita bilang. Terkadang memang instruksi-instruksi yang kita terapkan misalnya di safety morning briefing. Sambil mute yang belum bicara. Ya, mungkin ketika toolbox meeting di pagi hari atau safety morning briefing kita memberikan masukan-masukan berupa Pak saran-saran untuk lebih mendalamnya lagi bagaimana pendekatan psikologisnya menurut Pak Rizky terkait untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja di lingkungan proyek. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Pak Mas Roni. Siap. Terima kasih untuk Pak Deddy Saputra bertanya. Berarti kita kayak memberi informasi pada orang yang sepenuhnya tidak tahu tentang konstruksi gitu ya Pak ya. Tentang pemahaman soal K3 lah. Bagaimana supaya apa yang kita sampaikan tuh bisa masuk lah. Sehingga memang benar-benar tertanam lah sebelum mereka kerja gitu, sehingga tetap waspada dia. Mungkin itu maksud Bang Budi tadi. Nah, ini mungkin saya kan juga belum banyak dapat pengalamannya, jadi saya hanya bisa menjawab
setahu saya saja Mas Dedi, kemungkinan yang kita untuk menginformasinya itu ya seperti kita ini lewat Zoom atau pemaparan apa namanya materi sebelum melakukan pekerjaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ini. Terus apabila ada yang belum mengerti, maka wajib yang apa seperti pelatihan ketiga itu secara langsung, terjun secara langsung cara penanganan atau bagaimananya seperti itu. Mungkin dengan melihatkan video yang tadi juga membuat mereka ingat-ingat nih, oh, nggak boleh teledor nih, nggak pakai APD nih Bang Deddy. Juga itu lewat video-video pada saat ngasih pengarahan tuh. Ya. Biasa orang secara psikologis tuh daya ingatnya tuh kalau dia sambil melihat, mendengar tuh itu lebih tertanam tuh. Tapi saran saya Bang Deddy, kalau untuk tukang tuh siapkan dulu extra jos di awal. Sama gorengan itu cepat dia, paham dia cepat. Siapa Ustadz Ahmad? Oke, terima kasih Bang Deddy. Selanjutnya Mbak Mia, silakan Mbak Mia. Tadi Mbak Mia ya. Iya, mau izin bertanya ya Pak Ahmad ya, sama Pak Rizky ya. Kalau untuk 3 faktor apa aja sih yang mempengaruhi keselamatan kerja dan kesehatan kerja? Apa saja 3 faktornya? Apa tadi Bu Mia? 3 faktor apa saja yang mempengaruhi keselamatan kerja dan kesehatan kerja? Sepertinya ada di paparan tadi itu Mbak Mia. Saya lupa juga tadi itu. Ya silakan Mas Rizky. Faktor yang pertama itu apa namanya? Yang tadi yang saya sudah sampaikan itu dari faktor lingkungan, kemungkinan termasuk pencahayaan, ventilasi, suhu dan kebisingan itu ya. Nah, yang kedua itu faktor manusia meliputi apa namanya kesehatan fisik serta mental pada saat bekerja. Ketiga itu faktor organisasi juga sih, kebijakan keselamatan, memberi prosedur kerja atau SOP lah gitu nah, dan budaya keselamatan di tempat kerja. Hanya itu saja sih Mbak Mia yang 3 faktor yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja ya tadi. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizky jawabannya. Mungkin ada lagi Pak yang ingin didiskusikan, ditanyakan. Sambil jangan lupa ya Bapak Ibu ya mengisi absen, admin mohon isi absen. Barangkali Mas Rizky kalau ada materi yang sudah dalam bentuk PDF bisa langsung di sharing-sharing saja di kolom chat. Sehingga bisa langsung diakses lah sama teman-teman peserta yang hadir bersama kita di siang hari. Sudah selesai ya? Admin juga barangkali lebih ini ya kalau yang ada suara-suara bocor lebih diperhatikan biar tidak mengganggu jalannya diskusi. Oke, silakan Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait materi tadi. Yang utamanya memang kaitan dengan K3 ya. K3 utamanya lebih ke kesehatan dan lebih ke keselamatan kerja tadi. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu, admin mungkin boleh share absensi agar memang bisa diisi oleh teman-teman yang hadir. Sama mungkin Mas Rizky nanti kalau bisa di-share dulu saja materinya di sini. Tapi nanti tetap kita email juga materinya agar untuk apa namanya bisa dibaca-baca lah nanti setelah pelaksanaan webinar ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, mungkin bisa kita sudahi saja dulu webinar kita di siang hari ini. Semoga apa yang tadi dipaparkan dapat menambah hasanah pengetahuan kita, dapat menjadi knowledge lah untuk kita bersama ya terkait sharing-sharing tadi. Lalu selanjutnya kami sebagai panitia juga memohon maaf jika memang selama kegiatan terdapat
kesalahan dalam penyampaian atau ada mungkin jawaban yang belum bisa kita akomodir dengan baik, kami mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih nih karena sudah hadir membersamai, terutama kepada narasumber kami yang muda saya rasa selama pelaksanaan webinar kami dari tahun berapa? 2020 lah kami sudah mulai aktif nih melaksanakan webinar. Nah, ini pemateri yang paling mudah nih, yang paling mudah. Tapi tidak dengan semangatnya apa yang disampaikannya tadi juga menambah khasanah pengetahuan kita. Baik, Bapak Ibu, sekian kegiatan webinar konstruksi kita di siang hari ini. Kegiatan kami kembalikan kepada Mbak Mia selaku pembawa acara. Silakan Mbak Mia. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada narasumber yang memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir pada siang hari ini. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan selama acara berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, Terima kasih ya Pak Ustadz semuanya. Ahmad. Terima kasih. Ibu.